Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Lakum tifayun mengharapkan sama-sama manjat dan puja segala puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah bila saat tepat dina sasi Robi Muharram Kaping 14 orang masih dibapari nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat masih hidup, sehingga kita dipertemukan lagi dengan bulan Robi Muharram. Mudah-mudahan kita semua ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlibat curahkan kepada junjungan Allah Habibuna Sayyidul Alamin penghulu alam semesta Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum dimulai kita bacakan Asmaul Husna. Ya
Amen.
Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tepat kita berada di bulan Maulid tanggal 14. Oleh karenanya sebagai umat Muslim, umat mukmin yang mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niatkan dalam hati kita untuk tak iman dan tak terima atas dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nawaitu ta'ziman wa takriman li maulidi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak dulu dan di nama masing-masing diingatkan sejak dulu. Mulut dan tenang, mulut dan bahagia, bunga, gembira atas dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sanes ulang tahun sanes ulang tahun bahasa Arab itu ulang. Ini maulid itu waktu lahirnya, berarti dulu. Jadi kita merayakan dulu pas waktu Nabi dilahirkan ke alam dunia, gitu ya, bukan ulang tahun. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, kalau ada yang bertanya, dan selalu ada yang bertanya begini, kalau seandainya merayakan maulid itu baik, tentu sahabat melakukannya. Kayak begitu. Selalu saya ulang-ulang, pilih kata punyanya sahabat yang itu melakukan. Pilih. Kalau ada yang mengatakan kalau merayakan maulid itu baik, kenapa sahabat zaman dulu tidak melakukannya? Begitu ya. Jawabannya adalah beda antara sahabat dengan kita. Bedanya apa? Cintanya sahabat kepada Nabi itu sudah ada di puncak tertinggi. Puncak tertinggi. Hari bulan puncak memang bukan dari puncak memang. Contoh kecil.
sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq yang merupakan ortuanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar menemani sampailah ke Gua Hiro. Ke Gua apa? Sur. Yang kemarin ini Gua Hiro itu pertama kali Nabi mendapatkan wahyu. Ini Gua Sur. Di tengah-tengah perjalanan masuklah ke dalam gua. Di dalam gua itu Nabi kecapean, Abu Bakar pun sama kecapean. Tetapi saking cintanya Abu Bakar kepada Nabi, wahai Nabi, engkau aman di sini, silakan engkau tidur berbaringlah di pangkuanku. Aku tidak akan tidur. Padahal sudah dalam perjalanan beberapa hari tidak tidur. Akhirnya tidurlah Nabi di pangkuan Abu Bakar. Semalaman itu tidak tidur. Sampai ibu-ibu semuanya, Abu Bakar melihat di dekat kakinya itu ada seekor ular pada pasir yang berderi, yang bisanya sangat beracun begitu ya. Abu Bakar karena saking cintanya kepada Nabi tidak mau membangunkan Nabi, sehingga Abu Bakar justru kakinya menutup lubang ular, ditutup lubangnya. Akhirnya si ular itu mematuk kaki Abu Bakar. Bayangkan, itu ularnya beracun. Abu Bakar apakah menjerit? Tidak. Abu Bakar apakah merintih? Tidak. Tapi Abu Bakar menahan rasa sakit itu. Karena apa? Karena saking cintanya kepada baginda Nabi, tidak mau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjaga dalam dunia. Itu saking cintanya. Beda kecenderungan. Orang masalah Allah ayah lebih kok yang disekolahkan sapi. Pas ayah lebih kumaha ya gitu. Ini pula di satu riwayat disebutkan lama-lama itu. Tapi yang penting itu adalah makhluk yang beracun yang menggigit Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar saking menahan rasa sakitnya itu, tidak mau berkata-kata, keluarlah air matanya. Tidak berkata-kata, sakit dalam hati, keluar air matanya. Keluarlah air mata, meneteslah air matanya jatuh kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi terjaga karena tetesan air mata itu. Ketika Nabi terjaga, kemudian bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau menangis sahabatmu? Apakah engkau kecewa? Apakah engkau menyesal ikut denganku pergi sehingga engkau menangis seperti ini? Nabi menyampaikan begitu. Apa jawaban Abu Bakar? Bukan, wahai Nabi, aku menangis bukan karena kecewa, tapi aku menangis ini tidak bisa ditahan. Kenapa? Karena rasa sakit kakiku yang teramat sangat. Ternyata pas melihat itu kakinya sudah bengkak, sudah sangat bengkak. Itulah cintanya sahabat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Apakah perlu ada perayaan Maulid? Tidak perlu. Kenapa? Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, cinta para sahabat berada di level yang tertinggi. Begitu. Ke atas kan? Gitu nih. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi, wahai Nabi,
wahai kekasihku, aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu melebihi apapun kecuali jiwaku, kata Allah. Aku mencintaimu lebih dari apapun terkecuali jiwaku, kata Nabi. Yang paling yang beriman itu adalah orang yang mencintaiku, yang mencintai Allah dan mencintaiku melebihi apapun, bahkan dirinya sendiri. Kemudian Umar berkata, kalau begitu aku mencintaimu melebihi apapun dan jiwa. Kata Nabi, mulai saat ini engkau mendapatkan iman. Jadi cirinya iman itu adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah, seorang muazzin yang asalnya budak, dia mencintai Allah, mencintai Rasul. Ketika Nabi wafat, Bilal tidak mau mengumandangkan azan lagi, bukan karena tidak mau, tetapi karena sangat cintanya kepada Nabi. Bilal bin Rabah ketika mengumandangkan azan, lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika mengucapkan Muhammad, dia jatuh pingsan ketika ada. Kenapa? Karena dirinya dalam kaumnya itu sudah sangat cinta dengan Nabi, sehingga ketika menyebut nama Muhammad, Bilal bin Rabah tidak sanggup lagi untuk berdiri. Itu kecintaan. Itu kecintaan. Itu sahabat. Bahkan Bilal mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, aku sekarang sudah sakit. Kalau aku meninggal, jangan menangis. Kenapa? Justru aku bahagia akan bertemu dengan kekasihku, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat. Itu sahabat. Makanya suka heran saya kalau mendengar kalau ada yang mengatakan zaman sahabat nggak ada perayaan Maulid Nabi. Karena setiap detik mereka selalu ingat dengan Nabi, cinta dengan Nabi. Cinta dengan Nabi. Kemudian ada yang namanya Sauban. Siapa Sauban itu? Sauban itu asistennya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dengan sangat telaten, dengan sangat tidak memikirkan dirinya, selalu mempersiapkan kebutuhan Nabi. Selama hidupnya Sauban seperti itu. Karena apa? Cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seseorang yang bernama Zaid. Dia itu seorang, zaman dulu itu seorang penjual parfum. Punten bila ayat tukang parfum. Dulu penjual parfum. Ada kebiasaan aneh ini Zaid ini. Kenapa? Ketika dia mau pergi ke pasar, dia selalu datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi, tidak bicara dengan Nabi, tidak. Cuma datang kepada Nabi, ngelihat wajah Nabi. Ngelihat saja begitu. Setelah puas, baru berangkat ke pasar. Itu dilakukannya tiap hari. Sana tahun sekali, udah ngumpul. Sana setiap mau berangkat ke pasar, Zaid ini datang kepada Nabi, melihat. Sampingnya sudah puas, pergi. Terus selama bertahun-tahun seperti itu. Sehingga suatu ketika Zaid ini
setelah melihat Nabi, wajah Nabi, kemudian pergi ke pasar. Pas sudah sampai di pasar, dia balik lagi ke Nabi, tumben balik lagi ke Nabi. Kemudian Nabi berkata, wahai Zaid, tumben-tumben baru aja pergi udah datang lagi. Kenapa? Ada apa? Kata Zaid, wahai Nabi, tadi aku sudah puas memandang wajahmu, tetapi ketika di pasar aku selalu teringat kepada wahai Nabi. Aku selalu teringat terbayang-bayang wajahmu wahai Nabi, sehingga aku ingin kembali bertemu denganmu. Itu sahabat. Sampai Nabi kemudian mencari sahabat yang bernama Zaid ini ke pasar. Pas datang ke pasar ada kios parfum itu ternyata tutup. Pas ditanya kepada teman-temannya di sana, ternyata Zaid sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Itu cirinya orang yang cinta kepada Nabi. Udah ada tanda-tandanya, sering bertemu dengan Nabi, sering melihat Nabi ini karena ceritanya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Wah, banyak upami dicari sejarah Yesirah atau sejarah Nabi, sejarah sahabat-sahabat Nabi yang cinta dengan Nabi itu sangat banyak. Ini untuk mengcounter orang-orang yang mengatakan seperti itu. Maulid Nabi, ngapain maulid Nabi? Itu ayat kemarin itu. Bagi kita ini adalah bab cinta. Kalau sudah bab cinta tidak perlu dalil. Kalau perlu dalil apa? Ini sudah bab cinta. Ibu-ibu yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya dalil, satu-satunya dalil tentang maulid ini, ibu-ibu semuanya saya akan ceritakan. Tadi subuh sudah ceritakan, tapi selalu saya ceritakan, kisahkan kenapa karena ini ada dalam hadis. Ada paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab, tahu itu yang sering kita dengar yang menentang Nabi itu Abu Lahab. Bahkan di Quran itu dinaskan dalam Quran surah Al-Lahab. Tabat siada Abi Lahab dibuatkan. Nah, Abu Lahab itu tangannya itu lebih borgol gitu. Nah, di akhiratnya gitu ya. Saking dia itu ahli neraka, maka Allah menaskan di dalam Al-Quran ada surat khusus Allah menceritakan dia itu di nerakanya itu disiksanya seperti apa. Gitu ya. Abu Lahab ini paman Nabi. Paman Nabi. Dulu Abu Lahab ini punya budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah, punya budak bernama Suwaibah. Suwaibah ini kemudian suatu ketika disuruh untuk ke rumahnya Sayyidah Aminah. Siapa Sayyidah Aminah? Ibunda Nabi. Waktu itu lagi hamil 9 bulan. Nah, ketika di rumah Nabi, Suwaibah ini tahu Sayyidah Aminah melahirkan seorang bayi yang rupawan, yang sangat dinantikan oleh alam semesta. Lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi lahir, ini Suwaibah kemudian lari tunggang-langgang secepat lari. Kemana larinya? Larinya ke rumah tuannya, yaitu Abu Lahab. Datang ke Abu Lahab, wahai tuanku, aku ingin menceritakan bahwa adikmu, adik iparku yang bernama Aminah baru melahirkan seorang bayi laki-laki. Ini Abu Lahab mendengar dari Suwaibah seperti ini, gembira, bahagia, saking gembira-gembira, langsung dia berkata kepada seluruh teman-temannya orang Quraisy, wahai kaum Quraisy,
hari ini aku bahagia, hari ini aku gembira, sangat gembira, karena aku telah mendapatkan seorang keponakan. Oleh karenanya, karena kegembiraanku ini, hari ini khusus akan aku jauh semua yang hadir, semua yang datang ke rumahku, silakan makan sepuasnya. Jadi disiapkan di rumah Abu Lahab itu makanannya banyak sekali makanannya, gratis, gitu ya, pada makan dan sebagainya. Kemudian ditanya, wahai Abu Lahab, engkau tumben hari ini mau sedekah, gitu bahasa kitanya. Biasa antara sedekah. Tumben Abu Lahab, hari ini tumben. Kata Abu Lahab, aku bahagia atas dilahirkannya keponakan. Sehingga mulai detik ini, karena aku bahagia, yang mengabariku adalah Suwaibah budakku. Mulai hari ini Suwaibah aku bebaskan menjadi manusia merdeka. Itu Abu Lahab ketika Nabi lahir itu dua, nyiapin makanan, membebaskan Suwaibah. Itu berapa lebih gitu ya kalau dihitung dengan materi. Abu Lahab seperti itu, saking senangnya Nabi lahir. Tetapi senangnya satu hari itu aja. Kenapa? Ketika Nabi sudah dewasa malah jadi musuh Nabi. Malah jadi musuhnya, gitu ya. Malah jadi musuh. Sehingga dinas di dalam Al-Quran, Abu Lahab itu ahli neraka. Tetapi di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas mengatakan bahwa dia suatu ketika bertemu dengan keluarganya Abu Lahab. Kemudian diceritakan keluarganya Abu Lahab ini mengatakan bahwa aku bermimpi. Abu Lahab itu mengatakan dalam mimpinya kepada keluarganya itu, tidaklah ada suatu hari yang sangat nikmat bagiku, yaitu kecuali hari Senin. Abu Lahab setiap hari Senin diangkat siksanya. Diangkat siksanya. Kan Abu Lahab ahli neraka. Tetapi tiap hari Senin diangkat siksanya, diringankan siksanya oleh Allah. Kemudian ditanya, kenapa itu bisa terjadi? Karena dulu aku bahagia atas dilahirkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sekali bahagia apa? Jadi ini salah satu dalilnya. Orang kafir saja yang senang atas lahirnya baginda Nabi diangkat azabnya, apalagi umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senang dengan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang dulu lahirnya Nabi, senang, bahagia punya. Makanan ada sejak muludan. Cuman selalu para alim ulama muludan teh syaratnya aya apa? Tapi terus terakhir pilih dalam sedih. Nah, opat teh kahiji ngawas Quran. Tapi terus ngawas Quran, Al-Fatihah, terusnya. Nu kadua sholawat. Tadi itu sholawat ngaria 30 entos. Anu katilu sirah Nabi, ngebaca sirah Nabi, atos tadi Nabi dicarios ke sahabat-sahabat Nabi, muka apa? Kena ayam makanan, ayam makanan, ayam minuman, cobian. Nah, iya mah. Pilih pada yang dilakukan pada suatu saat upami niat dan muludan yang aku yang nanti permen sejak sedekah ke kanan kiri sama, itu pun sejak sedekah gitu ya. Kenapa? Karena dulu pun yang namanya mauludan itu bapak ibu-ibu semuanya, yang namanya mauludan itu dulu Sultan Al-Mudaffar tadi saya sudah katakan
itu ketika mengadakan wudhu pertama kali di dunia ini, pertama kali mengadakan wudhu secara bareng-bareng, itu disiapin jamuan makan. Jadi ada makanannya, tapi di dalamnya harus ada sirah nabawi menceritakan tentang sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya biasanya kalau wudhu suka baca berjanji. Kenapa? Karena berjanji itu adalah sejarah Nabi. Cuman masalah ada apa orang dengartos dibaca buku gitu. Padahal itu adalah sejarah Nabi. Tapi kumaha satu sawios meskipun dengartos secara dohir, insya Allah ruhani kita itu paham, ruhani kita itu mengerti, mudah-mudahan mendapatkan berkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, berdasarkan ini semua, ibu-ibu semuanya, saya ambil dari kita bahwa cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah itu akan menimbulkan 3 efek yang positif. Boleh ditulis. Boleh, kalau ada yang mau menulis boleh. Cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menimbulkan 3 efek yang positif. Apa yang 3 itu? Yang pertama, cinta akan menimbulkan keindahan. Cinta itu indah. Aduh, kalau udah masalah kayak gini, rada repot. Kenapa keindahan? Bapak, ibu-ibu semuanya, kalau dulu kita mendapatkan sesuatu yang sedikit berharga ataupun tidak berharga dari orang yang kita kasihi, rasanya luar biasa. Betul nggak, Bu? Mendapatkan pulpen saja zaman dulu, gitu. Pulpen saja dari mantan itu, gitu ya. Hanya sebuah pulpen, tetapi rasanya mengena ke dalam hati, rasanya masuk ke dalam jantung, ke dalam hati. Sama ketika kita sudah cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ceritakan sirah-sirah Nabawi, ketika ceritakan kisah Nabi dari mulai lahir sampai wafatnya, akan mengena ke jantung. Itu ya. Rasa indah itu terasa, gitu ya. Rasa indah itu terasa. Kalau kita sudah indah, kalau kita sudah rasa cinta kepada Allah, apapun yang Allah beri, apapun yang Allah lakukan, yang Allah takdirkan kepada kita, rasanya indah. Indah sekali. Rasanya sangat indah. Ini saya sering mengilustrasikannya gini, punten ilustrasikannya, punten bisa. Suatu ketika kalau kita baru menikah di awal-awal, coba menikah di awal-awal, dicubit aja sama suami sedikit. Sakit nggak? Sakit, tapi pingin lagi. Dicubit sedikit gitu, sakit rasanya, tapi pingin lagi. Begitu. Sama ketika Allah sudah cinta kepada kita, Allah cubit sedikit, kita rasanya indah. Boro-boro. Contohnya apa? Rasa sakit. Ada yang sakit sedikit, takdir dari Allah. Orang yang sudah merasakan keindahan, indah sekali. Kenapa? Allah sayang kepada kita, sama seperti suami mencubit pipi, begitu. Rasa sayang seperti itu. Kalau kita mah beda. Kalau sama suami senang dicubit,
cubit salib, ya Allah. Terasa hancur dunia ini begitu ya. Itulah bedanya sahabat dengan kita. Sahabat levelnya tertinggi puncaknya, gitu ya. Kalau kita mah karek kureungit dicocok oge menuju sholat, tos emut naon gitu ya. Gak apa-apa, boleh. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak apa-apa. Oh, mau. Boleh, bawa sana. Boleh. Nah, itu yang pertama itu ya. Cinta akan menimbulkan keindahan. Cinta menimbulkan keindahan. Yang kedua, bahwa cinta itu akan menimbulkan energi. Nah, yang kedua, cinta akan menimbulkan energi. Iya mah, terkadang ngobrol gitu. Ayah energi kuat nih. Margina naon? Kapungkurnya ayah lagu-lagu di naon. Akdor dar angin gelap. Wah, eta teh apa gitu. Tekaraos naon sababna aya anu dituju aya bulean gitu ya. Oh iya. Nah, itulah energi. Sama ketika kita sudah cinta kepada Allah, sudah cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menimbulkan energi. Apa itu? Beribadahnya, taatnya kita sudah tidak ada alas-alas lagi, energinya kuat. Kalau umpamanya dalam udah sore lagi, minggu lagi nih, belum ada energinya. Pertebal lagi rasa kecintaan kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat, ibu-ibu semuanya ya, karena cintanya kepada Nabi timbul energi yang kuat sehingga dia berani berperang di jalan Allah, nyawa taruhannya. Beda orangnya. Tapi intinya adalah bagi kita itulah kecintaan yang sudah sampai level tertinggi. Mudah-mudahan kita sampai. Tapi nggak sampai berharap mudah-mudahan. Tapi tadi cari ilmu lah sampai bohong. Nah itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, bahwa cinta akan menimbulkan resiko pengorbanan. Waduh. Iyalah gitu. Ya iyalah kata ibu-ibu tanya. Cinta itu menimbulkan resiko pengorbanan. Mau berkorban, harus berkorban. Kalau tidak mau berkorban, jangan cinta-cintaan. Bohong gitu. Begitu jadi kita mau berkorban, gitu ya, mau berkorban. Ada yang mengatakan ada orang yang cinta dengan pekerjaannya, boleh cinta dengan pekerjaan sampai ngaduduk itu sudah melupakan cinta kita kemana. Cinta kita yang berhak untuk dicintai hanya Allah dan Rasulnya. Itu ya, yang berhak untuk dicintai secara hakiki hanya Allah dan Rasulnya. Makanya kalau ada orang yang sok atau karena pekerjaan, karena mana gitu ya, diwartosan cing emu nikmat Allah teh dibagi opat tuh. Saya sering mengatakan ada
nikmat yang istimewa, ada nikmat yang utama, ada nikmat yang paling besar, ada nikmat yang paling kecil. Saya ulangi, nikmat Allah itu dibagi 4. Ini menurut Imam Sya'rawi di dalam kitabnya. Yang pertama, nikmat yang istimewa. Apa itu nikmat yang istimewa? Nikmat yang istimewa adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Itu nikmat yang istimewa. Jadi urutannya harus jelas dulu. Yang harus kita syukuri pertama dan yang paling awal itu nikmat istimewa. Kemudian selanjutnya yaitu nikmat yang paling utama. Apa itu nikmat yang paling utama? Nikmat yang paling utama adalah nikmat mempunyai anak yang soleh dan soleha. Itu yang utama. Kenapa? Karena nanti kalau kita mati, yang ditunggu adalah doa daripada anak-anak yang soleh dan soleha. Sehingga nikmat itu yang keduanya itu yang utama adalah nikmat anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang selanjutnya adalah nikmat yang paling tinggi atau nikmat yang paling besar. Apa itu nikmat yang paling tinggi? Nikmat yang paling tinggi adalah nikmat sehat. Dan yang terakhir, nikmat yang paling kecil atau nikmat yang paling dasar, yaitu nikmat harta benda kita, pekerjaan kita, apapun itu. Sehingga jangan dibalik itu semuanya. Maksudnya dibalik seperti apa? Tadi saya juga katakan, ada orang yang sangat cinta dengan pekerjaannya, melupakan nikmat yang paling besar, yaitu sehat. Ada orang yang kerja terus-terusan, lupa makan, lupa minum, lupa waktu. Justru nikmat yang paling besar adalah nikmat sehat. Itu maksudnya. Jadi porsinya harus seimbang. Nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah nikmat istimewa, harus kita syukuri. Caranya apa? Carilah ilmunya. Pengajian seperti ini salah satu untuk mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam. Kak Harto, Ibu, alhamdulillah. Sekarang insyaallah sangat suatu di dalam jam-jam akan tenang kasuhun di hayat cakdosan pirang berkah. Mangga saja itu seperti biasa orang tadi di kawitan itu sholawat diakhiri dengan sholawat. Karena salah satu maulid itu bergembira atas lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak sholawat, salah satunya itu, gitu ya. Plus nanti kalau mau meludah bawa makanan, permen aja nggak apa-apa. Bersama. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
في الدنيا والآخرة وجعل الله بيننا وبيننا ومن خلقنا ومن تحتنا وفوقنا وحياتنا وموتنا وفي قبورنا وأشهد أن لا يوم القيامة على أنفسنا وصحب بها موازين حسناتنا ومن بركاتها علينا تناولنا من محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون ولا تبارك بيننا وبين هذا ما خلق وتوبين إلى جوابه الكريم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إليك رفيقا اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما لم منه وغدا وعلا وبك من شر كله عاجله وآجله ما لم منه وغدا وعلا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك وبالقرآن الكريم بجاه نبيك المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم وبأعمال الصالحة حسن مقاصدنا terkait hajat masing-masing ya Allah ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wasallam wa baraka fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.